Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Putri Miswati, NPM 20030222019, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B semester 4, mata kuliah Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah, dosen pengampu Bapak David Ahmad Yani MM. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah serta produk-produk bank syariah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional, mengacu pada kesepakatan internasional dan nasional, serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan segala kegiatannya sesuai pada hukum-hukum muamalah agama Islam. Adapun beberapa perbedaan bank konvensional dan bank syariah, yaitu yang pertama, tujuan pendiriannya. Pada bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang harus dimiliki oleh masyarakat umum. Berbeda dengan bank syariah, tujuan pendiriannya tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan syariah dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan aspek akhirat juga. Yang kedua, prinsip pelaksanaan. Pada bank konvensional menggunakan prinsip ini dengan acuan pengaturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku, sementara bank syariah berdasarkan hukum Islam mengacu dari Al-Quran dan Hadis serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangan menganut prinsip Islami. Yang ketiga, sistem operasional. Bank konvensional, sistem operasionalnya berlaku penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunga. Sedangkan pada bank syariah tidak menerapkan bunga dalam transaksinya. Menurut syariat Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasionalnya bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Yang keempat, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Berbeda dengan bank syariah, hubungan antara nasabah dan bank terbagi menjadi 4 jenis, yaitu penjual pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa dalam menggunakan akad, yaitu mudharabah, istisna, dan salam. Pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah memposisikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa. Yang kelima, kesepakatan formal. Pada bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional, berbeda dengan bank syariah melakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Jenis angka transaksi dalam bank syariah mulai dari mencari keuntungan sehingga layanan jasa sosial. Tidak hanya itu, dalam melakukan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syarat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Yang keenam, pengawasan kegiatan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari pengawasan kegiatan. Meskipun keduanya sama-sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, tetapi pihak yang mengawasinya berbeda. Pada bank konvensional diawasi oleh komisaris dan aktivitasnya, sementara bank syariah terdiri dari berbagai lembaga, di antaranya
Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Yang ketujuh yaitu pengelolaan dana. Bank Syariah menerapkan prinsip Islam, maka berpengaruh juga terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sehingga perbedaan bank syariah dan konvensional, pada bank konvensional pengelolaan dananya dilakukan dalam seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah naungan undang-undang, sementara uang nasabah dalam bank syariah harus dipergunakan sesuai aturan Islam. Bank syariah mengelola dana nasabah pada lini bisnis yang diizinkan oleh aturan Islam. Yang kedelapan, sistem bunga. Perbedaan bank syariah dan konvensional yaitu bank konvensional menggunakan suku bunga sebagai acuan dasar dan keuntungan, sementara bank syariah tidak menggunakan sistem bunga tetapi imbal hasil atau nisbah bagi hasil diperoleh dari pembagian keuntungan antara bank dan nasabah. Yang kesembilan, pembagian keuntungan. Keuntungan perbankan merupakan perbedaan bank syariah dan konvensional. Pada bank syariah, keuntungan bank diperoleh dari hasil jual beli, sewa menyewa, dan kemitraan dengan nasabah. Tetapi pada bank konvensional mendapatkan keuntungan dari suku bunga yang dibebankan pada nasabah. Yang terakhir yaitu pengelolaan denda. Pada pengelolaan bank konvensional, ketika ada terlambat mereka dalam pembayaran, terdapat denda yang dibebankan kepada nasabah. Bahkan besaran bunga semakin meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang ditetapkan. Pada bank syariah tidak memiliki aturan beban denda bagi nasabah saat terlambat atau tidak bisa membayar. Sebagai gantinya, bank akan melakukan perundingan kesepakatan bersama. Yang selanjutnya yaitu produk bank syariah. Yang pertama, tabungan syariah. Tabungan syariah terkait dengan adanya kesepakatan atau akad antara nasabah dan bank, yaitu akad mudharabah tentang simpanan yang mengelolanya diberikan kepada bank dengan sistem bagi hasil. Yang kedua, deposito syariah, yaitu produk simpanan berjangka yang dikelola bank syariah. Produk ini bisa didapatkan untuk nasabah perorangan dan perusahaan yang menggunakan prinsip mudharabah. Deposito syariah bisa ditarik setelah jangka waktu simpanan yang telah berakhir atau jatuh tempo, yaitu dengan pilihan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan hingga 24 bulan. Yang ketiga yaitu gadai syariah. Gadai syariah adalah produk pinjaman tunai dari bank syariah kepada nasabahnya. Khususnya dalam gadai syariah menggunakan akad rahn dan ijarah. Sebagai syarat utama, nasabah wajib menyerahkan barang jaminan. Yang keempat, pembiayaan atau pinjaman syariah. Pinjaman syariah adalah produk pinjaman dari bank syariah. Nasabah wajib melunasi hutang tersebut dalam bentuk pembayaran langsung atau cicilan. Dan yang terakhir, giro syariah. Giro syariah adalah produk simpanan di bank syariah yang dana bisa ditarik dengan menggunakan cek atau biliet giro selain kartu ATM. Baik, disitulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.